Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky TMS. Sekarang kita bacakan untuk situasi maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate lagi 90%. Dan terima kasih yang sudah setia dengan channel aku ya. Dari 2019 insya Allah aku bisa membantu kalian semua, termasuk aku sendiri ya. Ini juga sebagai healing aku ya, memperbaiki spiritual aku juga. Jadi bukan hanya baca tarot gitu ya, tapi juga memperbaiki diri juga gitu ke Allah pastinya. So kita mulai ya, baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada the Fool, the Queen, the Fool and the Four of Pentacles. Wih, diawali dengan ketakutan dan kebebasannya stuck, dihantui tentang kisah masa lalu, bingung, ya kesedihannya tidak pernah reda karena dia coba untuk bisa berdamai dengan komitmennya dengan orang ketiga ini, dengan harapan akan lebih baik lagi hubungannya dibandingkan dengan kamu. Yang penuh dengan drama itu pikirannya dia ya, tapi ternyata dia sedih sekarang karena kebebasannya dia ini stuck ya saat ini situasinya. Jadi apapun yang dia lakukan itu selalu mentok ya. Tuh, Page of Cups, Five of Cups ya. Ini energi bisa siapa aja, ini tidak fisik ya guys, jadi tolong diperhatikan. Readingan di aku ini tidak ada fisik perempuan atau laki, tapi ini adalah energi, jadi siapa aja ya. Oke, Eight of Cups, situasi maskulin. The Knight of Wands. Oke, kita ambil lagi satu lagi ya. So, kalau aku lihat di sini maskulin justru nggak bisa move on dari kamu sekarang ya. The Strange. Dia nggak bisa move on dari kamu, tapi dia bingung untuk bisa komunikasi dengan kamu ya. Karena yang aku lihat ini kesuksesan untuk bebas lagi, jadi kebebasan dialah gini ya. Ini mentok banget karena ya dia ingin banget communication, ingin kembali lagi ya, tapi ya itu mentoknya tentang masa lalunya dia sama kamu, penuh dengan duka yang dalam banget, kesedihan. Dan dia sudah mengacaukan kestabilan hidupnya dengan kamu demi kebebasan dia. Pada akhirnya mentok sendiri. Dan dia kecewa gitu ya. Dia pernah kembali sama kamu, pernah stabilin lagi, nekat dia, tapi kecewa. Pada akhirnya dia coba untuk move on lagi ya, dan coba untuk berpetualang lagi. Ini yang aku lihat ya, karena dia coba untuk kuat menghadapi segala petualangan dia, perjalanan hidup dia. Nine of Wands, Six of Pentacles, and the Empress, and the Eight of Swords, the Wheel of Fortune, the King of Pentacles. So dia coba tutupi ketakutan dia itu dengan ya berpetualang lagi ya, dengan mencari seseorang lagi. Di sini aku lihat. Jadi dia menikmati kepuasan dia gitu. Sebenarnya dia takut akan karma yang sudah dia perbuat ke kamu, dan dia juga bermimpi kamu sudah lebih bahagia ya di sini, hidup kamu sudah stabil. Ini yang dia takutkan. Dan dia memerhatikan kamu, masih ada keinginan dia untuk kembali lagi dengan kamu, tapi memang butuh waktu ya sangat lama, karena
Dia nggak bisa move on sebenarnya, mencoba untuk move on, nekat ya, menguatkan diri dengan kebebasan dia, dengan kepuasan dia. Di sini aku cari karena dia ingin menikmati gitu loh, apa yang dia harus nikmati ya, padahal dia tahu ya jalan dia itu salah gitu, dia tahu, tapi dia coba untuk kuat menghadapinya. Dan ini juga dia ya bermuka dua sih, menguatkan diri ya, padahal ya ini bukan dirinya ya. Kita lihat situasi maskulin, the Queen of Swords. See, guys, jadi gini, dia mengatakan oke, gue harus move on, gue harus bisa meninggalkan kisah masa lalu, gue harus kuat. Karena di sini kamu sudah mengambil keputusan, mengambil tindakan, kamu juga nekat, sudah ingin bebas dari hubungan yang penuh dengan derita, penuh dengan drama. Tuh ya guys, aku lihatnya Ace of Cups, Ten of Pentacles, Page of Swords, Nine of Cups, Three of Pentacles, and the Devil. Aku lihatnya juga tadi gitu ya. Jadi memang di sini kamu udah jujurkan aja sih. Kamu udah nggak mau lagi hubungan yang penuh dengan toksik, walaupun bahagia tapi penuh dengan kepalsuan, penuh dengan drama, penuh dengan obsesi. Ya, di sini mengendalikan, ngontrol segala macam, matre. Bahkan juga ini ada indikasi juga dari black magic ya, kuat banget gitu dari orang ketiganya. Dan aku lihat memang kamu coba untuk bahagiakan diri sih. Aku lihat di sini menjujurkan ingin mencari cinta baru dan bahagia. Ini energinya dia nih, situasinya. Jadi dia banyak belajar tentang masa lalu yang mana dia masih stalking kamu, mencari jalan, informasi tentang kamu. Tapi dia masih menikmati hubungan tripartinya ini ya. Karena dia coba untuk kuat, memakai topengnya itu kuat banget. Ya, jadi ini orang memang egois banget. Dan aku lihat memang ini juga masih ada efek dari energi black magic ya, masih kuat. Aku lihat kamu coba untuk nekat mengambil keputusan, bisa saja dengan kata cerai. Ya, karena kamu juga udah stuck tentang ketulusan cinta kamu, ya, feminim. Kenapa? Karena ketika kamu bahagia dengan dia, ya, dia coba untuk datang lagi tapi memberikan kisah masa lalu yang sama. Dan ini penuh dengan kemunafikan. Kamu lelah akan hal itu. Dan maskulin ini kalau aku lihat, ya dia kecewa dengan harapan dia sendiri, karena dia tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup puas ya, karena mencari komitmen sesuai keinginan hatinya dia saja, tidak dengan pasangannya ya. Dan ini memang masih ada tentang black magicnya, masih kuat banget, masih berjalan ya, karena orang ketiga ini memberikan suatu tawaran tapi perjanjian dengan setan. Oke, so kalau aku lihat memang dia nekat dengan orang baru ini, tapi dia memantau kamu ya. Kenapa? Karena dia kecewa juga. Bukan hanya dengan kamu, tapi dengan orang baru juga. Kecewa dengan sifat kemunafikannya dia ya. Dan dia coba untuk move on sih, memikirkan tentang cinta. Ujungnya ya yang ada di pikirannya dia itu komitmen tapi menghasilkan keuangan. Itu yang dia kuatkan ya. Dan dia memakai topeng dalam penyembuhan komitmen dengan orang lain, karena ya ada hadirnya orang ketiga lagi. Dan aku lihat di sini
energinya sih sebenarnya ini lumayan gak enak juga ya dari kemarin ya, karena ada suatu penolakan maskulin untuk kembali ke kamu. Satu sisi malu dengan perbuatannya dia, tapi dia masih ingin kembali dengan kamu. Aku lihat di sini kamu batasi sih tentang permainan ini ya, membatasi keinginannya maskulin untuk kembali, untuk stabil lagi, karena ya kamu coba untuk jujurkan sih tentang trust issue ini, ujungnya akan banyak kesedihan ya, dan maskulin ini kecewa, menyesal, tapi dia nggak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Pada akhirnya ya udahlah, dia lepaskan aja lah. Kalau memang dia nggak bisa meraih semuanya, ya udah, dia ingin bebas aja ya, bebas melakukan hal yang dia inginkan. The Temperance, the King of Cups, and the Wheel of Fortune. The Judgment. Sebenarnya dia sadari sih karma akan datang dalam hidup dia, tapi dia memang tidak bisa mengungkapkan ya. Dia cukup diam saja, belajar menerima, belajar berdamai dengan ya karmanya dia sendiri. Ya, aku lihat. Dan maskulin di sini the Death, the Two of Cups, and the Tower. Ada keinginan dia untuk kembali ke kamu, ada kuat, tapi masih penuh dengan drama, penuh dengan ya ada black magic juga ya, sihir ya. Sorry guys, terlalu seksi. Tuh, Seven of Cups, the High Priestess, sih ya. Jadi orang ketiganya ini Ten of Swords, karma. Wow, oke. Okay, the Death, Two of Cups, the Tower. Jadi hubungan apapun yang dia lakukan tuh akan hancur terus ya. Dia mencari pasangan untuk melakukan perubahan, karena dia ingin move on dari kamu, ingin meninggalkan kamu secara total, tapi malah hancur ya hubungan dia dengan orang barunya, siapapun yang dia jalankan. Karena dia berfantasi tentang kamu, dia juga memakai spiritualnya, telepati, untuk komunikasi dengan kamu secara diam ya. Dan dia juga membayangi kamu ya. Jadi walaupun dia dengan orang ketiganya, tapi dia membayangi orang ketiganya itu adalah kamu ya. Dan aku lihat di sini memang dia coba untuk nekat sih ngambil resiko nih, mengendingkan hubungannya dengan kamu. Dan dia coba untuk dengan orang baru, dengan harapan ya akan lebih baik. Tapi dia juga akan lakukan suatu tindakan kembali lagi sama kamu ya. Nih sini, ingin memadu kasih lagi sama kamu. Tapi ketika dia kembali, ini akan hancur ya. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah move on. Dia kecewa sama kamu. Dia kecewa sama kamu, berat banget kecewanya. Karena di sini kamu coba untuk move on, dan kamu coba untuk memilih pilihan hidup kamu ya. Karena secara tanpa kamu sadari ada orang yang suka sama kamu, memberikan suatu komitmen lagi. Ini kuat banget spiritualnya juga dengan kamu ya, feminim. Jadi maskulin ini nekat akan mengendingkan hubungannya dengan orang baru juga ya, dan ingin kembali sama kamu, tapi hancurnya karena dia stalking kamu sudah move on ya. Kamu kecewa dengan hubungan yang penuh dengan kemunafikan dengan dia. Dan di sini kamu banyak banget yang suka sama kamu nih, feminim.
kuat banget energinya dan dia kecewa. Ya. Dan aku lihat di sini memang aku lihat memang kamu coba untuk menjujurkan, ya, ingin ending dan kamu ingin ada suatu perubahan tentang kestabilan hidupmu. Jadi kamu juga gambling. Ibaratnya ya udahlah, kalau memang bukan jodoh ya udah, hidup itu gambling ya. Tidak ada yang menang atau kalah gitu. Segala sesuatunya ada waktunya. Tapi memang kita nggak pernah tahu ya, seperti seperti kita matinya kapan, kita nggak pernah tahu. Jadi kehidupan itu adalah gambling. Jadi gimana kita melakukan kegiatan kita, keinginan kita, niat kita ya semasa kita hidup ya, dengan baik atau buruk niatnya. Jadi kalau aku lihat kamu coba untuk menjujurkan, ingin mengendingkan permainan ini, mengikuti taruhannya dengan dia ya. Jadi ya sebagian dari kamu sudah ada yang kembali, yaudah oke, gue balik sama lu ya, reconciliation lagi, coba untuk bahagia, tapi tetap aja hancur-hancur juga, berantakan. Kenapa? Karena kamu juga masih ada rasa sakit, masih mengenang masa lalu, dan ini membuat kamu dendam pada diri kamu sendiri. Aku lihatnya seperti itu, dendam pada dirimu sendiri dan ingin tunjukkan kalau kamu bisa lebih baik tanpa maskulin dan lebih baik dari si karmik ya di sini. Dan kamu juga nekat ya melawan energi negatif ini. Makanya situasinya maskulin ini, the Queen of Cups, the Knight of Swords ya, dia emosional banget ya sama kamu karena melihat kamu tuh sudah bisa memikirkan tentang kehidupan kamu sendiri ya, dan di sini kamu sudah pasrahkan tentang karir dan kebahagiaan kamu yang terkhianati. Dan aku lihat di sini si maskulin ini merasa terluka ya, karena kamu sudah bisa melepaskan dia. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau aku lihat memang si maskulin ini sangat-sangat marah, kesal sendiri ya, karena melihat kamu sudah bisa menjujurkan tentang perasaan kamu, keinginan kamu ya. Dan aku lihat memang kamu nekat. Kamu mengatakan, ayah aku juga pengen bebas, gue ingin ending, karena gue punya pilihan hidup juga yang harus gue raih. Ini yang kamu katakan ke maskulin. Kamu ingin ada perubahan dalam kehidupan kamu. Udah. Karena yang aku lihat, situasinya maskulin ini bertaruh, dan kamu pun bertaruh juga ya tentang percintaan. Dan aku lihat memang ini stuck tentang ketulusan cinta satu sama lain, karena sama-sama menunggu. Maskulin menunggu, kamu juga menunggu ya, menunggu kepastian. Tapi pada ujungnya, walaupun kalian kembali, ini akan hancur juga ya, hubungan ini akan hancur karena kebahagiaan ini ada orang lain lagi tuh ya, drama, dan akan dihantui tentang dua pilihan terus. Jadi situasinya maskulin ini penuh ketakutan ya akan kehancuran dia sendiri, karena memang dari cara dia mencintai seseorang itu tidak hanya cukup satu ya, dan di sini dia kecewa sendiri, menyesal karena telah menghadirkan orang lain dalam hidupnya dia, dan dia melihat kamu sudah bisa mencintai diri kamu ya di sini.
Dan dia sedih banget kalau kamu sudah ragu tentang kejujuran dia. Kamu sudah ragu ya untuk kembalinya dia sama kamu lagi. Dia coba untuk move on sama kamu, dari kamu ya, coba untuk move on dan berharap dia bisa mencapai targetnya dia, pilihannya dia. Tapi dia bingung sendiri sekarang ya. Ujungnya dia ingin kembali sama kamu, berfantasi bisa reconciliation lagi dengan kamu ya di sini. Makanya dia nekat nih, ingin kembali lagi dengan kamu. Dia stalking kamu, tapi dia juga masih bermain dengan orang ketiganya nih ya. Tuh, aku lihat dia coba untuk bertanya dengan orang lain nih tentang spiritual agar bisa memasuki alam bawah sadar kamu nih. Aku lihat karena energi negatifnya ini sangat kuat ya. Dan ya dia berani sih ketika dia menginginkan sesuatu. Wow. La ilaha illallah. Aduh, sorry ya guys, ini readingan energinya berat kalau aku bilang, makanya gue langsung bersin, gak enak gitu ya. Karena dia berani banget mencari orang pintar untuk bisa mengendalikan pola pikir kamu ya. Tapi pada akhirnya cara beraninya dia melalui jalan pintas nih ya, dia akan terima sakit hatinya dia sendiri. Karena niat dia tuh gak baik. Dia ingin sembuh dari energi negatif juga ini lama banget. Dan prosesnya ya dia harus bisa menerima tentang sakit hati gitu loh. Dia harus bertanggung jawab ya. Jadi kalau aku lihat di sini, situasinya maskulin ini masih berharap sebenarnya sama kamu, tapi memang dia ada rasa takut ya diduakan oleh kamu karena dia tahu kamu masih terluka ya. Dia tahu banget kamu masih terluka, sakit hati dengan dia. Page of Wands, the Knight of Cups, Six of Wands, Page of Wands, Two Swords, and the Ten of Wands. Ini sulit ya dia mencapai kesuksesan lagi nih. Langkahnya ini keblok ya, karena dia ditutupi mata hatinya dan dari sifat narsisnya. Dan dia sulit banget nih. Kalau aku lihat malah turun ya derajatnya ya. Aku lihatnya turun. So kita shuffle lagi, kita lihat lagi dari hasil readingan kita ini situasi maskulin. Four of Pentacles, Two of Cups, the Tower, and the Strange, the Devil. Ya, masih bertaruh tentang percintaan yang mana dia selalu menggenggam pasangan bukan hanya satu, dan dia mengalami suatu kehancuran. Dia coba untuk kuat ya dengan kebebasan dia. Dia memakai topeng banget ya untuk bisa sembuh, menutupi kehancurannya dia tentang percintaan. Dan kalau aku lihat di sini ya memang dia orangnya berani sih, berani bertaruh gitu. Ya jadi dengan siapapun cinta dia genggamin akan hancur terus karena energi negatifnya itu kuat banget. Oke, tuh ya. Aku lihat ada the Queen of Swords, the Ten of Pentacles, and Ace of Cups, and Two of Wands. Two of Pentacles. Guys, buat feminim ya khususnya,
Jangan ragu tentang orang baru ya, karena ini kamu jadi bingung nih, memilih antara orang lama atau orang baru. Ya, kamu jangan stuck. Kamu harus bisa mengambil keputusan mengendingkan trust issue ini. Ya, kalau aku lihat, dan kamu jangan sampai bingung atas pilihan kamu yang terbaik. Karena orang baru ini hadir nanti nih sama kamu, atau sudah hadir. Ya, karena si DM ini masih memberikan energi negatif ke kamu nih. Ya. Karena dia dengan orang baru nih hancur ya situasinya maskulin. Dan dia coba undur rencana pengen kembali lagi sama kamu, ingin sembuh, tapi masih memakai topengnya dia. Dan energi negatifnya masih bermain. Jadi hati-hati ya. The Dead. Ya, di sini aku lihatnya dia tahu kamu masih sakit hati sama dia. Dia tahu. Dia coba melakukan tanggung jawabnya dia dengan orang ketiga ya. Memperbaiki hubungannya. Karena dia menerima kamu masih terluka, kamu masih trauma, kamu masih sakit hati. Dia tahu itu. Ya. Dan dia coba untuk jalani dengan orang barunya saat ini. Ya. Sedangkan kamu di sini udah nggak mau lagi bermain ya tentang sebuah kestabilan hidup ataupun sebuah hubungan. Kamu nggak mau genggam lagi. Karena aku lihat kamu sudah mulai healing. Ya, sudah mulai bisa menata hidup kamu. Kamu coba untuk kuatkan ya. Dan ini yang membuat DM ini marah, sakit hati. Tapi dia tahu kamu masih terluka. Dia tahu banget. Tuh. Kamu masih sedih, dia tahu. Seven of Pentacles, Knight of Wands, Seven. Ya, jadi apapun yang dia tanam, yang dia harapkan tentang target hidupnya dia, siapapun yang dia inginkan, ini dia kecewa sendiri ya, karena ya hasil dari kekecewaan dia itu sebenarnya adalah karma di masa lalu ya. Dan dia belum bisa move on dari kamu. Kamu pun coba untuk kuat untuk bisa move on walaupun terkadang masih sedih. Dan dia kecewa sendiri dengan cara dia berselingkuh dari kamu, menduakan kamu sehingga dia terluka sendiri. Sedangkan kamu di sini ingin memulai kehidupan baru. Walaupun membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu ya untuk bisa mendapatkan hasilnya. Wih, ini kamu. Oke, tuh ya, dia ingin kembali sama kamu. Tuh. Ya, aku lihat tuh. Dia ingin kembali sama kamu. The Queen of Cups, Four of Wands, Page of Cups, the Fool and the Moon. Hati-hati guys, ya dia masih memakai alam bawah sadar. Karena dia tahu dia nggak bisa komunikasi secara virtual ataupun maksudnya Facebook ataupun telepon, nggak bisa. Karena ya dia merasakan kamu masih luka, masih sakit ya, masih tersiksa lah atas perbuatan dia. Dan justru dia malah dihantui ya, dihantui tentang kekecewaan, luka hati, luka batin dari energi negatif, entah itu black magic dari orang ketiga ataupun dari dirinya dia sendiri. Dan dia masih bermain dalam hubungan toksik ya, lingkaran setan. Sedangkan kamu di sini sudah melakukan perubahan, yaitu menanamkan pikiran untuk diri kamu sendiri, harapan masa depan buat kamu sendiri. Karena kamu sudah membatasi tentang permainan, gambling, ya. Dan sebagian dari mereka nih, maskulin ini memang sudah ada yang menikah, tapi tetap bermain energinya, ya, tentang hubungan mereka. Karena kestabilan hidup, ya. Dan maskulin ini
mengalami kehancuran sih sebenarnya bingung akan tanggung jawabnya dia, karena dia dengan orang baru juga hubungannya ini fantasi dan masih menghayal tentang kamu. Nine of Cups, Page of Swords, The High Priestess. Ya, dia sama orang ketiga ini hubungannya ya bebas aja. Jadi kayak nggak merasa ada keterikatan dengan orang ketiga. Spiritualnya juga nggak ada, ya, karena dia sudah merasakan sakit hati dari black magicnya, ya, efeknya. Justru di sini dia berharap bisa lepas dari orang ketiganya. Dia memantau orang ketiganya nih, ya, memantau, karena dia tahu, ya, orang ketiganya ini mengirimkan sesuatu. Dia tahu itu. Makanya kalau aku lihat langkahnya dia tentang kesuksesannya dia ini keblok, ya, kemenangannya juga. Dan aku lihat memang turun derajat sih kalau aku lihat. Dan di sini dia sangat berhati-hati nih untuk meraih impiannya dia sendiri dengan orang ketiga. Jadi dia coba untuk silent kayaknya dengan orang ketiga nanti, ya. Dan dia masih stalking kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.